Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagai seorang muslim yang kita hidup bermasyarakat dan bernegara, di sana ada akhlak bernegara. Akhlak bernegara itu diajarkan di dalam Islam. Beberapa hal tentang akhlak bernegara. Pertama adalah musyawarah. Yang kedua adalah menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang masalah musyawarah. Apa itu musyawarah? Secara bahasa, musyawarah itu berasal dari kata syawara yushawiru musyawaratan. Secara bahasa, musyawarah itu artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maknanya ini kemudian berkembang menjadi dan mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari yang lain. Segala sesuatu yang dapat diambil dari yang lain, termasuk adalah mengambil pendapat. Dalam arti yang lain, musyawarah itu adalah masdar dari kata syawara yushawiru musyawaratan, menganut wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Artinya perbuatan yang dapat dilakukan secara timbal balik. Karena itu musyawarah sifatnya dialogis dan bukan monologis. Dialog. Semua anggota masyarakat bebas mengeluarkan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi mengandung kelemahan. Tahu apa arti penting dari musyawarah? Musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun, apalagi menjadi pemimpin publik. Menjadi pemimpin publik ini sangat penting, karena ada aturan, ada kanun, ada undang-undang yang dibuatnya. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya tetap harus memegang prinsip musyawarah ini. Islam sangat memperhatikan dasar musyawarah ini. Di dalam Al-Quran terdapat surat Asy-Syura, artinya musyawarah. Di dalam surat Asy-Syura itu dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Antara lain bahwa kehidupan mereka berdasarkan atas musyawarah. Wa amruhum syura bainahum.
Nanti kita bacakan. Bahkan segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Suatu hal yang menunjukkan arti pentingnya musyawarah adalah ayat tentang musyawarah dihubungkan dengan kewajiban sholat dan menjauhi perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 37 sampai 38. Allah berfirman, "Walladzina yajtanibun kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah hum yaghfirun, mereka meminta maaf. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang menjawab, melaksanakan perintah-perintah Allah yang diberikan kepada mereka, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka ditetapkan dengan dasar musyawarah di antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa kata Allah yang diberikan kepada mereka, mereka mau menafkahkannya. Dalam ayat ini musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat muslim. Apa ketiganya itu? Sesudah dituturkan iman dan salat, kemudian dituturkan juga tentang musyawarah. Bahkan Taufik Asy-Syawi sebagai dituturkan Profesor Dr. Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlak, ya, musyawarah adalah termasuk ibadah seperti salat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikan musyawarah dianggap sebagai masyarakat yang mengabaikan ibadah. Jadi tadi di dalam ayat Asy-Syura ayat 37 sampai 38 disebutkan, ya, bahwa ciri sebagai seorang muslim itu cirinya ada 3. Di samping iman, pertama, kemudian salat, aqamus shalah, yang ketiga wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Jadi kalau ada dari musyawarah itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah ibadah. Kalau ada orang yang tidak mau bermusyawarah, artinya orang itu mengabaikan ibadah. Di dalam hal ini kita simak tafsir dari Ibnu Katsir. Beliau meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabramuna amran hatta yatashawaru fi liyatasa'adu bi araihim. Urusan itu akan baik sehingga mereka mau bermusyawarah, agar mereka beradu pandangan. Dalam hal apa di sini katakan fi mithlil huruf? Dalam masalah yang penting, peperangan. Jadi perang atau tidak perang, itu harus musyawarah. Wa ma jara majraha, kama qala ta'ala wasyawirhum fil amr. Jadi di dalam ayat Ali Imran ayat 109, wasyawirhum fil amr,
dan urusan mereka itu harus didasarkan musyawarah. Diriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushawiru ashabahu fil amr idza hadasa tatyiban liqulubihim liyakun anshat lahum fima yaf'alunahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya di dalam setiap urusan. Untuk apa? Tatyiban liqulubihim, agar menenangkan hati-hati mereka, masyarakat. Liyakun ansyat lahum, agar supaya mereka juga giat apa yang mereka lakukan. Jadi setelah musyawarah diputuskan, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, dan apabila dia melakukan sesuatu, melakukan sesuatunya pun dengan tenang, dengan tentram. Kama syawarahum yauma badrin fi dhahab ila al-'air faqalu ya Rasulullah lasta'radta bina ardal bahr laqata'nahu ma'ak walau sirta bina ila barkil ghimad lasarna ma'ak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dalam perang Badar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk pergi ke laut berperang, ya, laqata'na ma'ak, kami akan ikuti ya Rasulullah. Walau sirta bina ila bardil ghimad lasirna ma'ak, kalau seandainya engkau juga harus memerintahkan kami harus perang di tempatnya, maka kami juga akan bersama engkau ya Rasulullah. Wala naqulu lak, dan kami tidak akan bilang kepadamu sebagaimana kama qala qaum Musa li Musa, sebagaimana perkataan kaum Musa kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergi engkau, pergi kamu dan Tuhanmu pergi, faqatila, kemudian kalian berdua berperang. Ana hahuna qa'idun, kami sudah enggak berperang, duduk-duduk aja di sini. Kamu aja yang pergi Musa, dengan Tuhanmu pergilah kamu. Enggak seperti itu kata para sahabat. Walakin naqul, akan tetapi kami akan mengatakan, idhab pergi ya Rasulullah, fanahnu ma'ak, kami bersama engkau ya Rasulullah. Wa baina yadaik, kami juga bersama menyertaimu ya Rasulullah. Wa an yaminik wa an shimalik, dan kami berada di kananmu, kami berada di kirimu dan di depan engkau ya Rasulullah. Baina yadaik muqatilun, kami juga berjuang bersama engkau ya Rasulullah. Juga di dalam tafsir yang lain dikatakan, wa hakadha lima hadarat Umar bin al-Khattab radhiyallahu an al-wafah khina tu'ina ja'ala al-amru ba'dahu syura fi 6 nafar. Begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat, ketika dia ditusuk oleh Manjani, maka setelah itu mereka itu bermusyawarah. Berapa orang bermusyawarah? Fi 6 nafar, dengan 6 para sahabat yang besar. Siapa mereka itu? Wa huwa Utsman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Mereka yang 6 itu bermusyawarah. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad wa Abdurrahman bin Auf. Fajtama'a ra'is sahabah kulluhum.
Kemudian terkumpullah itu pendapat para sahabat seluruhnya ala taqdim Utsman alaihim radhiyallahu anhum, untuk menentukan siapa pengganti Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dalam hal itu pemilihan bermusyawarah, tidak seenaknya. Bermusyawarah para sahabat-sahabat yang besar itu. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena itu tata cara bermusyawarah itu ijtihad, tidak diatur di dalam Islam. Kadang-kadang Rasulullah SAW bermusyawarah dengan satu orang, kadang-kadang dengan dua orang. Pernah pada waktu perang Badar, Habab ibnu Al-Mundhir, ya Rasulullah, apakah ini tempat memang wahyu dari Allah yang diturunkan kepadamu, atau ini pendapat saja ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ini pendapatku, bukan wahyu. Kalau begitu ya Rasulullah, kita pergi ke sana. Tempatnya strategis dan bisa kita mengambil bisa mengambil apa saja untuk keperluan perang. Rasulullah kemudian, ayo kita ke sana. Juga kadang-kadang dengan Abu Bakar, dengan Umar, Rasulullah SAW bermusyawarah. Juga kadang-kadang dengan seluruhnya Rasulullah SAW bermusyawarah. Dengan demikian musyawarah itu sangat penting untuk mengambil keputusan yang paling baik, di samping untuk memperkokoh persatuan dan rasa tanggung jawab bersama. Persatuan dan kesatuan dan rasa tanggung jawab bersama. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa dalam musyawarah terdapat 7 hal yang sangat penting, kata beliau. Apa itu? Mengambil kesimpulan yang benar. Musyawarah, ambil kesimpulan yang benar. Mencari pendapat, mana pendapat yang terbaik. Menghindari celaan, cemoohan. Semuanya sudah dimusyawarahkan dengan baik. Menciptakan stabilitas emosi. Orang kadang-kadang emosi dia. Stabilitas, jaga stabilitas emosi. Kemudian keterpautan hati, keterpaduan hati. Kalau sudah musyawarah, hati satu. Dan mengikuti athar petunjuk Rasulullah SAW. Karena itu di dalam musyawarah itu ada etika. Apa etika? Yang pertama, lemah lembut dia dalam menyampaikan pendapat, tidak beringas, apalagi sampai jotos-jotosan, apalagi sampai melempar kursi. Ya Allah, musyawarah sesamanya ya dengan lemah lembut, dengan perkataan yang baik. Yang kedua adalah pemaaf dia. Dalam adu argumentasi bisa saja ada ketegangan sedikit, tapi pemaaf. Sudah ketika di dalam forum, sudah ketika sudah di luar forum dan sudah pendapat itu sudah dirangkum, diputuskan, sudah tidak ada lagi, karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Ada lagi yang macam-macam, nggak ada lagi. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, ayo kita jalankan. Ya, itu kanya.
Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun mungkin baiknya, apapun kita tadi bersilang pendapat, berselisih pendapat, tapi tujuannya satu, untuk kemaslahatan umat. Apalagi ketika dia menjabat sebagai pemimpin publik. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah akhlak bernegara, akhlak bermasyarakat, terutama adalah pemimpin-pemimpin publik yang memang mereka di atas pundaknya adalah amanat yang diberikan oleh rakyat dan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang musyawarah ini. Tadi ayat Al-Quran, juga tentang riwayat hadis atau asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ini saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.